Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dibyo Siswoyo, Kepala SD Negeri Datar Kubang, Kabupaten Cianjur. Tahun ini adalah tahun kedua saya berdinas di sekolah ini. Setahun yang lalu, sekolah kami ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak atau PSP. Ada 5 intervensi bagi sekolah pelaksana PSP yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia sekolah. Yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Dan yang kelima, digitalisasi sekolah. Dari kelima intervensi tersebut, efektivitas pelaksanaannya sudah menunjukkan hal baik dan positif. Hanya khusus intervensi digitalisasi sekolah, kami merasa capaian pelaksanaannya kurang, bahkan sangat kurang. Kondisi sekolah di pertengahan tahun pertama dalam melaksanakan PSP, melaksanakan digitalisasi kurang efektif. Di antaranya, yang pertama, warga sekolah, terutama guru dan peserta didik, kurang efektif dalam memanfaatkan perangkat IT atau perangkat digital bagi pembelajaran, terutama sebagai media dan sumber belajar bagi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mereka memanfaatkan perangkat IT yang dimilikinya, dalam hal ini Android atau gadget, sebatas sebagai alat komunikasi, bermedia sosial, dan bermain game. Bahkan, tidak jarang dari mereka memanfaatkan dan tidak bisa melepas perangkat tersebut dari genggamannya. Kemudian, kondisi yang ketiga, di sekolah kami ada kurang kepemilikan perangkat digital. Nah, dari situasi tersebut, perlu upaya untuk menerapkan digitalisasi bagi warga sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya memiliki peran dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan digitalisasi ini bagi warga sekolah, serta memanfaatkannya bagi pembelajaran. Peran tersebut saya jalankan terlebih dahulu dengan menetapkan tujuan dari upaya kita, kemudian melihat kondisi dan situasi awal yang ada di sekolah, dan yang selanjutnya adalah memperhatikan tantangan yang kemungkinan akan terjadi, serta mencatat siapa saja yang akan terlibat dalam melakukan aksi ini. Setelah aksi tersebut dijalankan, ternyata membuahkan hasil yang baik dan menunjukkan efektivitas yang tinggi, sehingga praktik baik dari aksi ini perlu saya bagikan. Kondisi sekolah yang saya sampaikan sebelumnya, saya anggap sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan permasalahannya melalui aksi. Sehingga ada poin yang jelas dalam melakukan aksinya, di antaranya pengusulan bantuan IT, menganggarkan pembelanjaan perangkat digital, mengadakan pelatihan atau HIAT, penggunaan perangkat digital bagi para guru, dan yang keempat, melatih siswa dalam menggunakan laptop dan Android-nya. Untuk mengatasi ketersediaan perangkat digital bagi sekolah, kami mengusulkan permohonan bantuan perangkat IT kepada dinas dan instansi terkait. Terutama ini membuahkan hasil ketika kami mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa 15 unit Chromebook, 1 unit proyektor, 1 unit router. Upaya lain dalam pemenuhan ketersediaan perangkat digital bagi sekolah adalah dengan menganggarkan pembelanjaan pada BOS kinerja. Perangkat digital tersebut bertujuan atau digunakan untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran berdiferensiasi. Dari ketersediaan perangkat digital yang telah dimiliki oleh sekolah, kami merencanakan dan mengadakan pelatihan atau IHT bagi guru-guru. Pelatihan ini dilaksanakan di luar jam mengajar yang dilaksanakan selama 2 minggu. Di mana kegiatan ini melibatkan seluruh guru dan tenaga pendidik lainnya dengan metode tutor sejawat. Beberapa guru dan operator sekolah yang telah menguasai
penggunaan perangkat digital, berbagi keterampilan kepada guru-guru lainnya yang belum memiliki keterampilan ini. Materi pelatihan meliputi pengoperasian laptop dan Android, aplikasi pembelajaran, dan lain sebagainya yang meliputi pembuatan Google Form dan aplikasi belajar lainnya. Setelah guru-guru memahami dan terampil menggunakan perangkat digitalnya, diprogramkan untuk mengadakan pelatihan bagi para siswa yang dilakukan oleh masing-masing guru. Pelatihan ditekankan terlebih dahulu pada penggunaan Android atau gadget siswa untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Merefleksi hasil dan dampak dari aksi tadi menunjukkan bahwa yang pertama, sekolah memiliki tambahan perangkat digital hasil dari bantuan pemerintah dan pembelanjaan anggaran BOS kinerja. Yang kedua, guru menggunakan perangkat digital dalam pembelajaran dan asesmennya. Yang ketiga, pada pelaksanaan PTS, siswa mengerjakan soal pada Google Form hasil dari karya para guru. Yang keempat, pembelajaran menggunakan aplikasi belajar, media pembelajaran melalui Android, dan komunikasi kelas dilakukan melalui WA Group. Dan yang kelima, di tiap kelas telah menggunakan proyektor dan perangkat audio sebagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran paradigma baru, sehingga pembelajaran berlangsung lebih menarik, kreatif, inovatif, dan asesmen berjalan lebih praktis, valid, dan variatif. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas digitalisasi bagi warga sekolah menunjukkan peningkatan setelah dilakukan aksi ini. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan menjadi pengalaman terbaik bagi saya dan dapat menginspirasi bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.